Prasetyo. Saya Nurul Ramadhani. Saya Raisa Wandani. Saya Safira Diah Permata. Saya Nona Janursel. Di sini kami ingin menampilkan video pembelajaran dengan materi Kondisi sosial politik Indonesia. Selamat menyaksikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Kata republik berasal dari kata Latin res publica yang secara harfiah mengandung arti urusan awam, yang artinya dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Presiden sebagai kepala negara diangkat berdasarkan keinginan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. Pengertian sistem politik. Sistem politik merupakan interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Sementara itu, sistem politik luar negeri mengacu pada kebijakan dan interaksi politik suatu negara dengan negara-negara lain di dunia. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kedua konsep tersebut. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Sistem politik dalam negeri mengacu pada beberapa elemen penting seperti Pertama, lembaga eksekutif. Lembaga ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dipimpin oleh presiden. Presiden memimpin kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang memiliki tanggung jawab yang spesifik dalam bidang tertentu. Tugas utama lembaga ini adalah menjalankan program-program pemerintah dan mengelola yaitu presiden. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, presiden memiliki tanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah dan mengelola administrasi negara. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan tertentu. Lalu, kabinet dipimpin oleh presiden. Kabinet adalah tim menteri yang bertanggung jawab atas berbagai departemen atau portofolio. Selanjutnya, lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintahan, dan mengambil keputusan terkait kebijakan nasional. Di Indonesia sendiri, lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung melalui pemilihan umum dan berperan dalam pembuatan undang-undang, pengawasan kebijakan pemerintahan, dan pengambilan keputusan terkait kebijakan nasional. Sementara Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerah-daerah tertentu dan memberikan perspektif daerah dalam proses legislatif. Udah diribetin sama caleg yang banyak banget, terus ternyata jenisnya juga beda-beda. Ada yang buat DPR, DPD, atau DPRD. Sebenarnya apa bedanya? Bayangin ini kayak rapat RT, yang gak mungkin semua warga ikutan di rapat itu karena bakal rame banget dan malah bikin diskusi jadi rusuh. Makanya perlu ada wakil-wakil dari tiap keluarga. Wakil-wakil inilah yang nyampein 1000 keluh kesah rumah tangga. Nah, bayangin kalau se-RT aja ribetnya minta ampun, apalagi satu negara. Makanya suara rakyat itu diwakilin di DPR, DPRD, dan DPD. Bedanya, kalau DPR itu di tingkat nasional, DPRD itu di tingkatan lebih kecil kayak provinsi atau kabupaten dan kota. Sedangkan DPD, dia itu utusan daerah yang dikirim ke Jakarta. DPD inilah yang nyuarain kepentingan daerahnya di tingkat nasional. Dan meski tingkatannya beda-beda, sebenarnya semuanya sama aja. Semua berusaha buat bikin peraturan yang bikin rakyat sejahtera. Jadi, udah yakin mau pilih yang mana? Selamat menentukan. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang berfungsi untuk menetapkan hukum dan mengadili perkara-perkara hukum. Di Indonesia, lembaga yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki jurisdiksi tertinggi dan berperan dalam memberikan keputusan hukum, menafsirkan undang-undang, serta memastikan keadilan dalam sistem hukum. Nah, di Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung
Konstitusi memutuskan konstitusionalitas undang-undang dan sengketa pemilihan umum, berperan dalam menjaga supremasi konstitusi. Partai politik adalah organisasi yang mewakili berbagai kepentingan politik dalam masyarakat. Mereka berperan dalam pemilihan umum dan membentuk pemerintahan di Indonesia. Beberapa partai politik yang terkenal adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra. Selanjutnya, pemilihan umum. Partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara. Partai politik juga merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Sejarah partai politik dimulai setelah lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, serta menjadi tonggak kebangkitan nasional yang diikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik seperti pada 3 November 1945, pemerintahan kala itu mengeluarkan maklumat bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi dari partai politik terkait akan diselenggarakannya pemilihan umum, dan lahirlah partai-partai baru. Dengan adanya partai politik, aspirasi-aspirasi yang berbeda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur untuk diperjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai broker of idea, sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada. Partai politik di Indonesia melakukan tugas politiknya dalam kontestasi pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, sekaligus proses menghasilkan pemimpin yang visioner dan negarawan. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu negara. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 dengan menggunakan sistem multipartai yang diikuti oleh 118 peserta pemilu. Pemilu di tahun 1971 menjadi pemilu pertama di era Orde Baru yang diikuti oleh 10 partai politik. Pemilu 1977 sampai 1997 menggunakan sistem perwakilan berimbang. Terjadi peleburan partai politik peserta pemilu, sehingga hanya diikuti 3 peserta, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Pemilu di tahun 1999 merupakan pemilu pertama era reformasi dengan 48 peserta pemilu. Sedangkan pemilu di tahun 2004 menjadi era baru pemilu di Indonesia. Masyarakat memilih langsung calon wakil rakyat, presiden, dan wakil presidennya. Pemilu 2009 adalah pemilihan umum langsung kedua di Indonesia, diikuti oleh 44 partai politik dengan 38 partai nasional serta 6 partai lokal Aceh. Dan tahun 2014, pemilu diikuti 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Dan kali ini, di tahun 2019, pemilu akan berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden. Pemungutan suara akan digelar dalam satu hari yang sama, yaitu Rabu 17 April 2019. Pemilu 2019 akan diikuti 16 partai politik nasional, yaitu serta 4 partai politik lokal di Aceh, yaitu pemilu dengan sistem multipartai lahir dari kompromi politik para founding fathers Indonesia. Meski cenderung sulit diterapkan, penggabungan sistem presidensial dengan sistem multipartai di Indonesia mampu menghadirkan warna berbeda di antara negara-negara lain yang menerapkan dua sistem tersebut. Jika biasanya sistem tersebut tidak efektif dijalankan secara bersamaan dalam sebuah negara, Indonesia mampu memberikan contoh berbeda dan menunjukkan perkembangan demokrasi yang cukup positif. Kewajiban kita menjaga warna Indonesia tersebut melalui pelaksanaan sistem multipartai yang mampu menghadirkan efektivitas fungsi pemerintah, di mana sistem pemerintahan presidensial dapat didukung oleh penguatan lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan, serta perimbangan hubungan kelembagaan antara presiden dan legislatif. Selanjutnya ada aktivitas politik. Aktivitas politik merujuk pada berbagai kegiatan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan, pembentukan pemerintahan, dan pengaruh kebijakan yang memengaruhi
masyarakat. Ini melibatkan masyarakat dalam proses politik. Tujuan dari aktivitas politik adalah untuk mencapai kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta mempengaruhi arah kebijakan publik. Manfaat aktivitas politik dalam negeri. 1. Partisipasi demokratis. Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan pemerintahan yang mewakili keinginan mayoritas. 2. Pengembangan kebijakan. Memberikan forum untuk pengembangan dan perdebatan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 3. Akuntabilitas pemerintah. Aktivitas politik menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan tindakan. Selanjutnya adalah kekurangan aktivitas politik dalam negeri. Yang pertama adalah polarisasi politik, yaitu perpecahan di antara partai politik. Polarisasi politik adalah fenomena global. Hampir tidak satupun negara di dunia saat ini yang bebas dari patologi sosial tersebut. Sejak 2014, polarisasi politik di Indonesia semakin mengemuka, ditandai oleh perkubuan yang kita kenal dengan kampret di kalangan kanan dan cebong di kutub kiri politik. Meski memiliki tendensi religius, sebenarnya perkubuan politik di Indonesia dipicu oleh fanatisme kepada figur-figur politisi yang sedang bertarung di dalam kontestasi pemilu. Nuansa ideologis yang pada awalnya bersifat superficial menjadi semakin jelas, sehingga menentukan corak politik masing-masing kutub yang berseberangan tersebut. Kampretisme yang belakangan berubah pula menjadi kadrunisme dan cebongisme politik Indonesia sedikit mereda setelah Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan setelah mengalami kekalahan kedua kalinya dari Presiden Petahana Joko Widodo yang diusung oleh para cebongers. Selama hampir 4 tahun, suhu polarisasi tersebut sedikit menurun. Tetapi hiruk-pikuk menjelang Pilpres 2024 memantik kembali perkubuan dan narasi-narasi kebencian, hoax, dan antagonisme yang menjadi semarak lagi. Meski polarisasi ini belum menimbulkan dampak buruk seperti yang terjadi di Amerika Serikat ketika masa pendukung Donald Trump menyerbu gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan memantik krisis politik dan konstitusional, namun jika polarisasi politik di Indonesia tidak diwaspadai oleh para stakeholder politik Indonesia, maka apa yang terjadi di Amerika Serikat bukan tidak mungkin pula terjadi di Indonesia. Media sosial sebagai urat nadi baru dalam diseminasi pemikiran politik dan narasi-narasi konspiratif ikut menyumbang peran besar dalam perkembangan polarisasi ini dalam bentuk propaganda kebencian, memperlebar jurang komunikasi antara kedua kubu, dan memantik letupan-letupan kecil yang jika tidak dikendalikan akan memicu kerusakan yang lebih besar. Polarisasi yang mengarah pada antagonisme yang violence bukan lagi menjadi karakter demokrasi liberal karena sudah menjadi penyakit sosial. Pada kerangka polarisasi politik tersebut akan dengan mudah pula tumbuh subur konflik religius, identitas politik yang sangat detrimental seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, kebencian antar etnis, dan munculnya tokoh-tokoh dan gerakan populis yang akan mungkin mengambil alih partai-partai politik, bahkan gerakan civil society. Polarisasi politik bisa saja dianggap sebagai gejala yang biasa dalam demokrasi, tetapi semua patologi sosial bekerja seperti racun. Dalam dosis yang kecil, hampir semua racun tidak memberikan efek yang spontan. Tetapi jika dikonsumsi terus-menerus, apalagi jika dosisnya semakin besar, maka akan menjadi fatalistik. Polarisasi politik bisa menjadi bom waktu bagi demokrasi liberal dan sendi-sendi republik yang kita cintai ini. Pada sekitar 2 abad lalu, beberapa tahun sebelum perang besar berkecamuk di tanah Jawa, ada peristiwa heboh di Keraton Jogja. Rupa-rupanya seorang patih Yogyakarta yang berkuasa harus menerima tamparan dari sulap seorang pangeran Diponegoro dengan keras. Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan sangat fatal yang telah dilakukannya? Saatnya kita kembali ke masa lalu, menjelajah sejarah yang jarang ada di buku pelajaran sekolah. Jadi kala itu koloni Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi bukannya menjadi sumber kemakmuran rakyatnya, Sang Patih malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Sang Patih bahkan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk ketamakannya. Sungguh sangat mengecewakan.
Mendengar cerita itu, ternyata ada satu isu besar yang bersembunyi di baliknya, yaitu korupsi. Ya, sebuah kata yang sangat terkenal. Saat kecil, kita pasti sudah tahu dan sering dengar kata-kata ini. Dan semua pasti tahu kalau sesuatu yang buruk akan mengikuti bagi siapa saja yang tergoda melakukannya. Sehingga, inilah yang kemudian menjadi penyebab kurang pesatnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Karena percaya nggak percaya, dengan uang yang hilang akibat korupsi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membangun jalan tol, rumah sakit standar internasional, dan tentu saja 8 miliar porsi bakso buat tiap orang di dunia. Tapi dibandingkan itu semua, kerugian paling besar justru datang dari rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan negaranya. Kenapa bisa begitu? Jadi dengan ketidakadilan di depan hukum dan kemiskinan yang tidak kunjung teratasi, masyarakat akan bersifat skeptis dengan segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat kita. Oke, tapi tenang dulu. Untungnya ada cara ampuh yang sederhana buat mengatasi itu semua, yaitu dengan mengawasi aliran dana negara dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Semuanya hanya untuk membentuk pemerintahan yang lebih akuntabel. Karena intinya menjadi terbuka adalah solusinya. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Mungkin jika pada saat itu sang pati tidak tergiur oleh harta dengan merelakan tanah-tanah keraton untuk disewa oleh bangsa Eropa, tetap adil dalam mengurusi permasalahan hukum dan tidak memihak koloni Belanda dibanding rakyatnya, pergolakan karena ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahannya tidak akan terjadi, dan mungkin juga Perang Jawa tidak berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro karena dikhianati sang pati. Dan kita yang ada di masa sekarang pun pastinya sudah muak dengan adanya kasus-kasus seperti tiang listrik. Dan seperti biasa, terima kasih. Selanjutnya, kekurangan aktivitas politik luar negeri. Krisis 1. Krisis diplomatik. Tegangan politik antar negara dapat memicu krisis diplomatik yang berpotensi menimbulkan konflik atau imperialisme. Beberapa negara mungkin menggunakan kekuatan politik mereka untuk mencapai tujuan imperialistik, yaitu merugikan negara-negara yang lebih lemah. 3. Sejarah awal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kembali lagi bersama Respon Kita, merespon berita serta fakta dibalut dengan data. Kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana sejarah awal terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik notifikasi channel ini agar kalian semua selalu update dengan informasi yang kami sajikan. Terima kasih. Dimulai pada tahun 1492, penemuan dunia baru mengantarkan Eropa pada era eksplorasi maritim. Selama 1 abad terakhir, para penjelajah Portugis mencoba melewati wilayah Muslim untuk berdagang dengan negara-negara Afrika Barat, sekaligus eksplorasi di wilayah Hindia untuk mencari rempah-rempah sebagai bahan dagangan mereka yang sangat laku di Eropa. Akhirnya, Portugis mengirim armada penjelajah untuk melakukan ekspedisi ke perairan Afrika. Saat melakukan ekspedisi tersebut, mereka menemukan jalan menuju ke wilayah Hindia yang dapat diakses melalui Tanjung Harapan di India. Pada tahun 1498, armada Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama akhirnya berhasil mendarat di India melalui jalur laut. Dari sini, lahirlah kerajaan kolonial Portugis pertama di India, sekaligus mendirikan pusat bisnis di beberapa wilayah tersebut. Dari India, kolonial Portugis melebarkan kekuasaan mereka ke wilayah Asia Tenggara. Diawali dengan merebut daratan Malaka, dilanjutkan ke wilayah Nusantara yang saat itu terkenal dengan sebutan Pulau Rempah-Rempah, seperti Pulau Solor, Ternate, Ambon, Timor Timur, dan Makassar. Portugis pada saat itu selain mencari rempah-rempah untuk diperdagangkan, juga mempunyai misi lain, yaitu menyebarkan agama Kristen di Nusantara bagian timur. Portugis saat itu dipandang berhasil menjelajahi wilayah Asia dan menguasai rempah-rempah yang menjadi barang dambaan bangsa Eropa.
Spanyol yang saat itu juga sedang menjelajah di wilayah Oseania tertarik ke wilayah Asia Tenggara. Penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan berhasil mendarat dan menundukkan wilayah Filipina. Orang-orang Spanyol tersebut mulai meluaskan area jajahan di wilayah Tidore yang memicu konflik dengan wilayah kekuasaan Portugis di Ternate dan berlangsung kurang lebih sekitar 1 dekade. Akhirnya, dua penjajah ini berhasil melakukan gencatan senjata dan mengakhiri dengan perjanjian Zaragoza pada tahun 1529 yang hasilnya membagi wilayah kekuasaan dari dua kubu tersebut, yaitu wilayah Filipina tetap milik Spanyol, sedangkan Kepulauan Maluku milik Portugis. Pada tahun 1580, terbentuknya Serikat Iberia di Eropa yang menyebabkan Portugis kehilangan dominasi. Munculnya kekuatan Inggris, Perancis, dan Belanda yang juga mulai melakukan kolonialisasi. Di sini Belanda menjadi penyebab utama jatuhnya kerajaan Portugis dengan mengambil semua wilayah kekuasaannya di Asia, terutama di wilayah Malaka dan Nusantara. Akhirnya Belanda mengirim pasukan VOC ke wilayah Nusantara dan berhasil mendarat di Sunda Kelapa yang akhirnya diganti nama menjadi Batavia. Dari sini, pasukan VOC berhasil memperluas kekuasaan dengan mengusir para koloni Portugis yang sebelumnya berkuasa sampai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Pada abad 17, Perancis dan Inggris juga mulai melakukan penjajahan ke wilayah Asia. Perancis mendarat ke India, sedangkan Inggris mendarat di wilayah Sumatera, Bengal, dan India. Dari sini, Inggris baru melakukan kontrol untuk menguasai wilayah lain di Asia dan merebut wilayah Penang Malaysia, Bengal, dan Sri Lanka dari kolonial Belanda. Pada abad ke-19, Inggris memutuskan untuk mengambil peran lebih di wilayah Malaysia dengan mendorong kudeta terhadap kolonial Belanda dan mendirikan koloni di wilayah Singapura. Setelah terjadi ketegangan, Inggris dan Belanda akhirnya melakukan negosiasi. Belanda menyerahkan wilayah Malaysia dan beberapa wilayah di India kepada Inggris. Sebaliknya, Inggris menyerahkan kekuasaan di Sumatera sekaligus memberikan hak supremasi atas wilayah Nusantara menjadi milik Belanda. Masih di abad ke-19, VOC secara bertahap memperluas wilayah di Hindia Timur. Dan pada tahun 1920, VOC berhasil menguasai seluruh wilayah Hindia dan mengganti nama menjadi Negara Hindia Belanda. Itulah sejarah awal terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ketergantungan ekonomi. Kebijakan politik luar negeri yang kurang bijaksana dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi yang merugikan bagi suatu negara. Seandainya ada uang 500 juta yang tiba-tiba kalian terima, apa yang bakal kalian lakukan? Apakah beli mobil baru, jadi modal buat bikin usaha, atau ditabung terlebih dahulu? Tentu jawabannya macam-macam, tapi yang jelas apapun pertimbangannya, pasti itu semua udah dipikirin dalam-dalam. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di ilmu satu ini. Tapi meskipun erat hubungannya, ilmu ini gak cuma bahas soal uang, tapi lebih besar daripada itu. Kita akan belajar ilmu yang sebenarnya ngajarin untuk bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Jadi, siap-siaplah belajar ilmu yang ternyata udah ada sejak manusia ngebangun peradaban. Sebuah ilmu yang akhirnya mempengaruhi dunia dari sejarah, budaya, bahkan politik. Ini dia ekonomi. Ekonomi sederhananya adalah ilmu tentang pilihan. Manusia itu bawaannya selalu ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi pastinya nggak mungkin semua keinginan kita tercapai karena tentunya modal yang kita punya pasti terbatas. Mau itu modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Keputusan untuk apakah misalnya nih ya sederhananya, apakah kita perlu membangun jalan tol atau tidak?
Nah, kita mikir kalau kita bangun jalan tol maka harus dihitung dulu dampak ekonominya. Misalnya ini sudah ada kemacetan, kita perlu bangun jalan tol nggak? Nah, sebelum kita bangun jalan tol kita hitung untung ruginya seperti apa. Nah, itu di dalam ekonomi juga dibahas. Mungkin yang sederhananya seperti apa? Sederhananya mungkin seperti ini. Misalnya kenapa sih ketika misalnya menjelang Lebaran itu harga telur atau daging naik? Nah, karena yang permintaannya kan banyak kan, karena orang menu Lebaran banyak beli daging, beli telur. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu dibahas, kenapa itu terjadi kenaikan? Nah, kalau terjadi kenaikan karena banyak permintaan, maka ilmu ekonomi itu akan membahas juga kenapa, bagaimana agar harga itu tidak naik. Maka kita bisa menyiapkan misalnya produksinya seperti apa, gudangnya seperti apa. Makanya ilmu ekonomi bisa kita ibaratin kayak benda ini. Nah, ilmu ini ngajarin kita untuk berpikir keras apa pilihan terbaik yang bisa kita ambil biar keinginan kita tercapai sampai sepuas-puasnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Semua itu dilakukan lewat banyak pertimbangan, mulai dari alasan yang bikin kita pengen ngelakuinnya sampai apa aja kerugian yang timbul gara-gara ngejar keinginan itu. Dan disadarin atau enggak, dasar-dasar ilmu ekonomi sebenarnya kita terapin setiap hari pas kita dihadapin pilihan. Tapi bedanya kalau udah berurusan sama benda ini, tentunya pilihan kita nggak boleh diputusin pakai perasaan aja. Supaya akurat, kita bisa pakai angka-angka dan data. Dan ini diterapin di semua kegiatan yang berhubungan sama keuangan. Gak cuma di warung, tapi juga perusahaan besar, bahkan sampai di tingkat negara. Ya, bisa kita anggap ilmu ekonomi itu penasehat kita. Tapi pastinya wujudnya bukan kulit kerang yang bisa ngejawab pertanyaan, melainkan grafik, angka, dan diagram. Ilmu ekonomi jadi alat yang bisa kita andalin untuk menghadapi pilihan dengan sulit tentang mengelola keuangan. Itu gak cuma sekarang, tapi juga dari dulu, bahkan hingga ke masa depan. Dulu kala bahkan ketika uang belum ada, ekonomi lahir dari perdagangan. Maju selangkah dan sistem barter, orang-orang Mesopotamia biasanya dengan mata mereka dikuil supaya aman dan sebagai gantinya dapat surat jaminan tanah penitipan. Surat inilah yang kemudian saling dipertukarkan oleh orang dan setiap waktu pun jadi layaknya alat yang sendiri. Ketika masa pertama mencatat sejarah muncul di daerah benua Babilonia, tapi bentuknya bukan uang, melainkan logam perak. Tiap kali belanja, kita mesti nimbang berat pecahan perak yang dulu. Barulah di tanah bernama Lydia, uang dalam bentuk koin pertama populer dan bikin kita nggak perlu lagi nimbang-nimbang berat logam atau bingung mastiin apakah logam perak itu murni atau enggak. Sistem inilah juga yang kemudian dipakai Yunani dan Romawi kuno. Kalau uang yang kita kenal sekarang ada wajah-wajah para pahlawan, itu semua berkat raja yang satu ini yang maksa semua orang nerima dipakainya uang tersebut. Karena kalau ada yang nolak, itu sama aja kayak merendahkan sang raja. Sang raja lalu runtuh, tapi caranya bertahan. Tentara yang besar bikin persebaran ekonomi yang kuat. Itu pula yang bikin kerajaan Romawi berjaya karena punya pasukan tetap yang digaji dengan garam atau bahasa latinnya salarium. Bahkan saking besarnya pengaruh Romawi kuno dalam ekonomi, uang mereka masih digunakan dengan sampai berabad abad setelah kerajaannya udah runtuh. Kemudian kita sampai di abad pertengahan, di kota bernama Florence. Ada keluarga bankir yang jadi raksasa di dunia keuangan. Keluarga de Medici namanya. Berhasil menguasai kekuatan ekonomi berarti punya kekuatan politik. Keturunan keluarga ini kemudian nyebar ke negara-negara Eropa lain, nularin ilmu mereka ke sana. Inilah juga yang jadi penyebab waktu itu Inggris dan Belanda bisa jadi bangsa yang sangat kuat. Orang-orang yang pintar ekonomi di sana didengar suaranya dan jadi penasihat para raja. Saking ngaruhnya, mereka lah menjadi cikal bakal sistem MPR dan DPR yang sekarang diterapin di banyak negara di seluruh dunia. Ya, bahkan politik pun dimulai dari ekonomi. Dan akhirnya di dunia modern, pemahaman ekonomi modern yang paling terkenal pertama yang datang dari sosok bernama Adam Smith. Adam Smith itu tahun 1700-an itu dengan bukunya Wealth of Nations, intinya adalah pengen menjelaskan bahwa itu menjelaskan tentang fenomena pasar. Nah, di dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar itu adalah mekanisme yang dianggap terbaik untuk mengambil keputusan.
Artinya kalau misalnya dengan sistemnya komunis, itu kan kita harus hitung berapa orang yang butuh baju. Terus nanti negara akan bikin baju, nanti akan distribusikan. Tapi kan orang bingung. Nah, dengan sistem pasar ini, orang itu nggak perlu seperti itu. Artinya orang yang memproduksi baju ya produksi aja, orang yang pengen baju ya akan ketemu di pasar nanti. Harga itulah yang sebenarnya kita anggap invisible hand. Harga itu bisa mempertemukan antara penjual sama pembeli. Zaman dulu penyebab kemiskinan seseorang cuma ada satu kemungkinan. Ia lahir dari orang tua yang miskin. Kalau seorang ayah bekerja jadi petani, anaknya pun begitu. Akhirnya orang miskin akan tetap miskin, sementara orang kaya akan terus bertambah kaya. Dari sanalah kesenjangan terus dan terus bertambah. Tapi jangan lupa, ada satu senjata yang bisa bikin nasib berubah. Pendidikan. Di sini, belajar ekonomi emang gak otomatis bikin kita jadi kaya. Tapi dengannya kita bisa maksimalin apa yang kita punya dan ngambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Kalau di awal video ini kita cuma bisa memilih, ilmu ekonomi juga ngasih tahu satu hal, bahwa nilai itu bisa diciptakan lewat jasa maupun perdagangan. Dan dari sanalah kita bisa mengejar batas kelas ekonomi maupun sosial. Itulah dia ilmu ekonomi yang menjadi alasan suatu bangsa bisa maju, sekaligus alasan suatu bangsa bisa hancur kalau nggak pintar gunainnya. Dan setelah ini kita akan semakin dalam mengetahui bangsa itu sendiri, tentang gimana masyarakat menjalani pemerintahan dan membangun negara, atau tentang gimana seseorang bisa mendapatkan kekuasaan. Sampai bertemu di ilmu politik. Selanjutnya, aktivitas politik luar negeri. 1. Diplomasi. Proses bernegosiasi dan menjalin hubungan antar negara untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi konflik. 2. Perjanjian internasional. Kesepakatan resmi antara negara-negara untuk mengatur hubungan perdagangan, keamanan, atau isu-isu global lainnya. 3. Kerjasama regional. Keterlibatan dalam organisasi regional untuk mencapai tujuan bersama seperti Uni Eropa atau ASEAN. 4. Krisis internasional. Tanggapan terhadap krisis atau konflik internasional dengan menggunakan diplomasi, sanksi, atau intervensi militer. 5. Bantuan luar negeri. Penyediaan bantuan finansial atau teknis kepada negara-negara. Halo sahabat Kemlu, teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman kalau dengar kata janji? Apa teman-teman mendadak ingat kalau sudah bikin janji sama teman untuk makan bareng? Atau malah kamu ingat sama gebetan kamu dan ngebayangin untuk bikin janji sehidup semati sama dia? Teman-teman tahu nggak sih kalau negara juga bisa bikin janji dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya? Nah, episode ini akan membahas mengenai bagaimana Indonesia sebagai negara membuat perjanjian dengan mitra sejajar lainnya yang disebut dengan perjanjian internasional. Proses pembuatannya sama seperti kalau kamu naksir orang. Kamu pasti cari tahu dulu sih dia sukanya apa dan kira-kira cocok nggak sama kepribadian kamu, terus kamu deketin deh. Terus kalian pacaran, kalau sudah cocok dan dapat restu dari orang tua, bisa lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Setelah di episode sebelumnya kita pernah bahas mengenai hubungan bilateral, regional, dan multilateral, maka perjanjian internasional adalah salah satu hasil hubungan baik antar negara melalui kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya, kesepakatan untuk meningkatkan volume perdagangan dan arus investasi, memastikan garis batas antar negara, pemberantasan narkotika, kerjasama pendidikan dan kebudayaan, dan bahkan kerjasama kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kenapa harus dalam bentuk tertulis?
semacam bukti bahwa pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat dan menyetujui untuk menjalankan isi kesepakatan yang dimaksud. Terkadang perjanjian ini juga bisa berlaku dalam periode yang cukup lama loh, misalnya lebih dari 5 tahun. Nah, perjanjian ini berfungsi semacam pengingat dan menjaga komitmen negara-negara untuk tetap merealisasikan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi sebenarnya apa sih perjanjian internasional itu? Berdasarkan Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mengadakan hubungan antar negara menurut ketentuan hukum internasional. Nah, kalau menurut hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu perjanjian bisa disebut sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu yang pertama, perjanjian ini harus disepakati antar negara atau organisasi internasional. Yang kedua, perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis, tidak bisa hanya lisan saja. Yang ketiga, perjanjian tunduk pada ketentuan hukum internasional. Yang keempat, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Nah, nama perjanjian internasional bisa macam-macam, tergantung kesepakatan para pihak. Ibaratnya, kamu bisa manggil pacar kamu Ayang atau Beb ya, tergantung kesepakatan kalian berdua. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai istilah MOU. MOU atau Memorandum of Understanding sebenarnya adalah salah satu nama perjanjian internasional. Nah, beberapa bentuk-bentuk perjanjian yang sering digunakan antara lain persetujuan atau agreement atau treaty. Ini adalah perjanjian yang bisa bersifat bilateral, regional, ataupun multilateral dan hal yang disepakati sifatnya spesifik. Misalnya mengenai perpajakan, perlindungan cagar budaya, atau pemberantasan korupsi. Sedangkan kalau MOU atau memorandum, saling pengertian itu biasanya bersifat bilateral dan mengedepankan unsur persahabatan antar dua negara. Contohnya seperti MOU tentang peningkatan kapasitas di bidang teknologi dan promosi perdagangan. Ada juga LOI atau Letter of Intent, yang merupakan dokumen yang menunjukkan keinginan para pihak untuk membentuk perjanjian yang lebih kuat ke depannya. Jadi, bisa saja berawal dari LOI dan berujung di agreement. Jadi, berawal dari pertemanan, berujung di pelaminan. Teman-teman, kita tidak bisa sembarangan loh dalam menyusun perjanjian internasional. Kita harus selalu mengedepankan kepentingan nasional kita. Kita juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat kedudukannya sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang tidak kalah penting, perjanjian internasional ini tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional para pihak dan hukum internasional yang berlaku. Nah, teman-teman harus tahu, kalau tidak sembarang orang bisa menandatangani perjanjian internasional. Di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional adalah Presiden dan Menteri Luar Negeri. Selain keduanya, harus memiliki surat kuasa yang dinamakan full power. Lantas, bagaimana tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional? Tahap pertama adalah penjajakan dulu. Di tahap ini, negara menjajaki potensi kerjasama yang dapat ditempuh dengan pihak lain dan apakah sudah sesuai dengan kepentingan nasional para pihak. Setelah penjajakan, kamu masuk ke proses perundingan. Di tahap inilah di mana diplomat-diplomat saling berjuang bernegosiasi di meja perundingan untuk merumuskan pasal atau ketentuan perjanjian yang tentunya menguntungkan negaranya. Kamu juga pasti sering berunding dengan ayang kamu mau jalan-jalan kemana di akhir pekan. Nah, ini lebih sulit. Hasil negosiasi tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis. Tahapan ini biasanya disebut sebagai drafting process atau perumusan. Jika kedua belah pihak sepakat dengan perumusan tersebut, artinya kedua belah pihak dapat menerima draft perjanjian tersebut. Setelah semua disetujui, perjanjian ini kemudian ditandatangani. Nah, teman-teman, jadilah perjanjian internasional. Nah, apakah setelah perjanjian ditandatangani itu sudah langsung berlaku? Belum tentu. Memang ada yang langsung berlaku setelah tanda tangan, namun ada juga yang perlu proses tertentu supaya berlaku. Proses tertentu dimaksud salah satunya adalah ratifikasi, yang adalah pengesahan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia, bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan presiden.
Ini ibarat kata kamu meminta restu orang tua sebelum kamu menikah. Kalau disetujui baru kamu bisa lanjut deh. Setelah perjanjian masuk dalam tahap implementasi, ada proses peninjauan kembali atau review mechanism untuk melihat apakah perjanjian ini tetap memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kami menamakannya Monitor dan Evaluasi atau MONEV, di mana Menteri Luar Negeri menyampaikan laporan implementasi perjanjian internasional kepada Presiden secara berkala. Apabila perjanjiannya menguntungkan, tetap dilanjutkan deh. Tapi kalau nggak untung, kita bisa memilih untuk menghentikan berlakunya. Nah, teman-teman, penasaran nggak sih perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani itu disimpan di mana? Dokumen asli perjanjian internasional yang pernah ditandatangani oleh Indonesia semua disimpan di Treaty Room Kemlu. Treaty Room berada di sebuah gedung bersejarah yaitu Gedung Garuda. Di Treaty Room ini menyimpan naskah asli perjanjian internasional paling tua yang ditandatangani Indonesia loh teman-teman, yaitu Perjanjian Persahabatan RI Suriah yang ditandatangani pada 2 Juli tahun 1947. Perjanjian persahabatan ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu yaitu Bapak Agus Salim dan Menteri Luar Negeri Republik Suriah pada saat itu yaitu Bapak Jamil Mardambey. Lalu, apa sih perlunya Indonesia memiliki perjanjian internasional? Sebagai sebuah negara berdaulat, tentunya Indonesia dapat melakukan perjanjian internasional untuk melindungi kepentingan bangsa dan bermanfaat bagi negara. Indonesia sudah melakukan perjanjian internasional loh dari zaman diplomasi perjuangan. Kalau teman ingat pelajaran sejarah, pasti kenal dong dengan perjanjian Linggarjati, perjanjian New York, ataupun perjanjian konferensi meja bundar. Ini merupakan perjanjian bilateral Indonesia dan Belanda yang mengikat dan menjadi bukti pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Indonesia juga terlibat dalam negosiasi Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, yaitu konvensi internasional yang disepakati oleh banyak negara pada tahun 1982 yang mengatur hak dan tanggung jawab penggunaan laut. UNCLOS adalah capaian besar Indonesia untuk menjaga keutuhan Nusantara kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kepulauan dan perairan wilayah. Sampai saat ini UNCLOS masih digunakan loh, misalnya untuk menindak kapal-kapal nelayan asing yang mencuri ikan atau masuk ke wilayah kita. Hingga saat ini, Indonesia telah banyak membuat perjanjian internasional untuk kepentingan negara kita, seperti mengatur batas wilayah Indonesia dan negara tetangga, meningkatkan kemampuan pertahanan, meningkatkan perekonomian bangsa dan mensejahterakan rakyat, melindungi WNI dan aset bangsa di luar negeri, menangkap kriminal lintas negara, mengembalikan cagar budaya yang diambil secara ilegal dari luar negeri, berpartisipasi untuk menjaga lingkungan dan mengurangi perubahan iklim, menjaga perdamaian dunia, dan banyak lagi. Intinya sih, perjanjian internasional itu digagas, ditandatangani, dan diratifikasi oleh Indonesia untuk kepentingan bangsa, kepentingan dunia, dan untuk kepentingan kamu semuanya. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai perjanjian internasional. Jadi, janji itu sakral loh. Makanya jangan suka obral janji dan buat janji palsu ya kalian. Episode ini merupakan akhir dari web series Diplomasi 101. Semoga web series ini berguna ya buat kamu. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pertanyaan ya. Lihat juga episode-episode kita sebelumnya. Sampai jumpa, salam ini Diplomasi. Halo sahabat Kemlu, masih ingat kan kalian kalau Indonesia itu seperti rumah yang berada di suatu komplek perumahan? Nah, setelah membahas hubungan tetangga dan tetangga, kali ini kita akan bahas mengenai peran Indonesia yang lebih luas, seperti di kompleks perumahan RT/RW kita, yaitu melalui kerjasama regional dan multilateral. Terus apa sih bedanya kerjasama regional dan multilateral itu? Nah, jadi baik kerjasama regional dan multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara. Bedanya, kalau kerjasama regional terjadi karena negara-negara itu berdekatan lokasinya, sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Kerjasama regional bisa diibaratkan kalau ada lomba menghias gapura 17-an. Jadi, kamu dan teman sekomplek bekerja sama untuk bikin gapura paling cantik untuk menang.
Beda dengan kerjasama multilateral yang kalau diibaratkan proses pencegahan COVID-19. Selain komplek kamu, teman-teman di komplek lain juga ikut membangun tempat cuci tangan, serta senantiasa mematuhi peraturan dan menjaga kesehatan lingkungan, supaya penghuni kompleks kamu dan kompleks lainnya tetap aman. Kenapa sih kita perlu kerjasama regional atau multilateral? Apa nggak cukup dibahas lewat bilateral? Kan bisa diselesaikan antara kita saja. Nah, jadi seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat masalah kehidupan kita yang tidak dapat diselesaikan oleh dua pihak saja. Seperti kebersihan lingkungan atau kasus pencurian motor yang terjadi lintas kompleks. Sama seperti masalah ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya alam, atau penanganan pandemi yang melibatkan banyak negara. Ini butuh dibahas bersama. Hanya dengan bersama masalah ini dapat diselesaikan. Ini yang membuat baik kerjasama regional maupun multilateral menjadi fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sekarang kita bahas dulu yuk tentang kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Contohnya, bagi negara-negara di kawasan Pasifik, isu kelautan adalah hal yang penting karena kawasannya terdiri dari pulau-pulau. Namun, belum tentu isu kelautan ini jadi fokus utama negara di kawasan Afrika karena mayoritas geografisnya adalah daratan. Kerjasama regional ini juga penting sebagai wadah diskusi antar negara tetangga. Karena asal teman-teman tahu, konflik yang paling sering terjadi di dunia adalah konflik antar negara tetangga. Baik karena perebutan wilayah, sumber daya alam, atau pengaruh politik. Jadi, seperti kamu dan si dia, kunci utama hubungan dan mencegah konflik adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini dijaga oleh negara-negara di dalam suatu kawasan melalui suatu organisasi regional. Organisasi regional ini umumnya memayungi kawasan seperti Uni Eropa di kawasan Eropa, Liga Arab di kawasan Timur Tengah, Mercosur di kawasan Amerika Latin, Uni Afrika bagi benua Afrika, dan untuk Asia Tenggara adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Teman-teman, yuk kita lihat peta dunia dan kita lihat kerjasama regional kita. Kerjasama regional utama kita adalah ASEAN. Asia Tenggara adalah kawasan terdekat Indonesia. ASEAN telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini. ASEAN juga soko guru politik luar negeri Indonesia. Karena pentingnya ASEAN, kita akan membahas khusus mengenai ASEAN di episode berikutnya ya. Ke sebelah barat di kawasan Samudra Hindia, Indonesia tergabung dalam Indian Ocean Rim Association atau IORA. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di kawasan Samudra Hindia, dari keamanan maritim, ekonomi, perikanan, penanganan bencana, hingga pemberdayaan perempuan. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan IORA tingkat kepala negara pada tahun 2017. Ke sebelah timur di kawasan Pasifik, Indonesia juga aktif memajukan pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui beberapa organisasi seperti MSG atau Melanesian Spearhead Group, PIF atau Pacific Islands Forum, dan SWPD atau Southwest Pacific Dialogue. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama antar kawasan seperti VELAC atau Forum for East Asia and Latin America Cooperation dan ASEM, yaitu Asia Europe Meeting untuk menjembatani isu-isu antar kawasan. Kerjasama antar kawasan ini juga ada yang terbentuk untuk membahas isu dalam bidang tertentu seperti CTI-CFF atau The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security yang fokus kepada kerjasama konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan segitiga terumbu karang, atau APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.
Selain itu, Indonesia juga aktif menjalin kerjasama dengan organisasi regional di kawasan lain, contohnya seperti Perjanjian Ekonomi dengan Uni Eropa atau dengan Gulf Cooperation Council. Nah, sekarang kita beralih ke kerjasama multilateral. Berbeda dengan kerjasama regional, kerjasama multilateral lebih berfokus kepada isu dan kepentingan global. Negara anggota tidak harus berdekatan secara geografis untuk bekerja sama. Asalkan sama-sama warga dunia, bisa kok. Biasanya isu-isu yang dibahas dalam kerjasama multilateral adalah hal-hal yang sifatnya mengglobal, seperti isu keamanan dan perdamaian dunia, pemanasan global, lingkungan hidup, ekonomi, maupun kesehatan seperti penanganan pandemi COVID-19. Melalui kerjasama multilateral ini, negara-negara memiliki kesempatan untuk mengambil langkah bersama untuk permasalahan yang sama-sama dialami warga dunia. Diplomasi multilateral Indonesia mengusung prinsip inklusivitas dan kesetaraan, kerjasama, non-intervensi, perdamaian dunia, serta menegakkan dan menghormati tatanan hukum internasional. Hubungan multilateral ini dilakukan Indonesia melalui sejumlah organisasi internasional, yaitu organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang memiliki tujuan yang sama. Indonesia saat ini tergabung dalam 200 organisasi internasional loh. Melalui keanggotaan ini, Indonesia berperan aktif dalam isu-isu global sekaligus menyuarakan kepentingan Indonesia guna menyejahterakan bangsa. Salah satu organisasi internasional yang Indonesia menjadi anggota adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disingkat PBB. Kalian mungkin sudah sering dengar ya mengenai PBB. PBB adalah organisasi internasional terbesar dengan 193 negara anggota. Tugas utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia bergabung dengan PBB sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950. Hubungan Indonesia dan PBB bisa disebut spesial karena PBB berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia di masa itu. Di masa kini, melalui PBB, Indonesia berkontribusi terhadap perdamaian dunia dengan menjadi peringkat ke-8 terbesar kontributor pasukan perdamaian dunia. Indonesia juga terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjadi pembangun jembatan pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan, juga menjaga kedaulatan bangsa dari pihak-pihak yang berusaha mengancam kepentingan Indonesia. Nah, saat ini Indonesia sedang menduduki posisi spesial di PBB, yaitu sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk isu-isu strategis, utamanya untuk jaga keamanan internasional. Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2020-2022 dan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC periode 2021-2023. Indonesia juga aktif pada lembaga-lembaga khusus di bawah naungan PBB seperti Badan Pangan dan Pertanian atau FAO, Dana Moneter Internasional atau IMF, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan atau UNESCO, dan masih banyak sekali yang lain. Sebagian kecil manfaat langsung dari partisipasi aktif ini, contohnya, Indonesia menjadi negara pertama di wilayah Asia Tenggara yang menjalani uji klinis WHO Solidarity Trial untuk menemukan pengobatan COVID-19. Semoga segera ditemukan ya obat dan vaksin COVID-19. Atau di UNESCO, kita telah berhasil membuat 49 warisan nasional Indonesia diakui oleh UNESCO seperti batik, wayang, kapal pinisi, hingga tambang ombilin. Nah, teman-teman, selain PBB, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional lainnya. Pokoknya, Indonesia kayak mahasiswa yang rajin ikut organisasi deh. Contohnya adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang beranggotakan negara-negara Islam atau mayoritas penduduk Islam. Di OKI, prioritas Indonesia adalah kemerdekaan Palestina, promosi Islam sebagai agama yang damai atau rahmatan lil alamin, dan perlunya semangat persaudaraan Islam dalam mengatasi tantangan global. Dalam bidang ekonomi, Indonesia terlibat pada organisasi G20 dan WTO atau World Trade Organization. Melalui kedua organisasi ini, kita berkontribusi dalam menata struktur finansial global
dan mempertahankan kepentingan ekonomi kita, seperti akses produk pasar kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Salah satu organisasi internasional yang sangat bersejarah untuk Indonesia adalah Gerakan Non-Blok atau GNB yang lahir dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kita bahkan punya Museum KAA di Bandung sebagai perekam sejarah penting ini loh. Nanti jangan lupa main ya teman-teman ke sana. Pada mulanya, GNB bertujuan untuk mendukung kemerdekaan nasional dan kedaulatan negara-negara anggotanya. Sekarang, visi GNB berevolusi untuk saling membantu kemandirian dan kemajuan antar anggotanya. Indonesia salah satu yang sangat aktif dalam memberikan bantuan kerjasama teknis loh. Demikianlah penjelasan mengenai kerjasama regional dan multilateral. Intinya, keanggotaan Indonesia dalam satu organisasi kawasan maupun internasional harus dapat menjadi cerminan dari kepentingan nasional Indonesia dan menjadi jalan untuk mewujudkan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan di kawasan dan dunia. Kalau ada yang kamu masih penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaanmu akan dijawab oleh teman-teman diplomat kita. Jangan lupa follow media sosial Kemlu untuk dapat terus mengikuti capaian dan prioritas diplomasi Indonesia. Dan tonton video-video kita sebelumnya. Sampai jumpa di episode mendatang ya. Salam ini, Diplomasi. Nah, teman-teman, lanjut di sini ada manfaat aktivitas politik di luar negeri. Yang pertama ada kerjasama internasional. Nah, di sini tuh membuka peluang untuk kerjasama antar negara dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada pertukaran budaya. Nah, di sini tuh diplomasi politik dapat membuka pintu untuk pertukaran budaya, pendidikan, serta pemahaman antara negara-negara. Lanjut, yang ketiga ada pemecahan konflik. Nah, di sini tuh diplomasi dan negosiasi dapat membantu menyelesaikan konflik internasional tanpa resort ke tindakan militer. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat. Bagaimana cara menyusun kebijakan publik? 1. Mengidentifikasi masalah dan penyusunan agenda. 2. Penyusunan skala prioritas. 3. Perumusan atau formulasi kebijakan publik. Nah, apa saja contoh dari kebijakan publik? Satu, pajak hotel. 2. Pajak restoran. 3. Pajak parkir. Nah, yang tadi itu adalah penjelasan dan contoh dari kebijakan publik. Kebijakan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, kebijakan publik menjadi 3 bagian, yaitu satu, kebijakan publik makro. Kebijakan publik makro yang bersifat makro atau umum dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. 2. Kebijakan publik meso. Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah yang lebih dikenal dengan penjelasan pelaksanaan. 3. Kebijakan publik mikro. Kebijakan publik yang bersifat mikro mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Orientasi tidak kepada orientasi prosedur. Orientasinya harus dirubah kepada orientasi hasil. Karena kalau kita lihat banyak terjadi inefisiensi baik APBN maupun APBD. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu persatu, tidak jelas hasil yang akan dicapai. Banyak sekali yang ukuran-ukuran kinerjanya tidak jelas. Tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan.
Dan kalau dirinci lagi, rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya, programnya sudah terlaksana, Pak. Tetapi setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat program bernama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan SAKIP. SAKIP merupakan sebuah sistem yang memastikan setiap program, kegiatan, dan anggaran digunakan secara efektif, efisien, serta berdampak langsung kepada masyarakat. SAKIP dibangun di atas landasan perencanaan yang berorientasi hasil, memiliki dampak nyata, dan terukur keberhasilannya. Setiap permasalahan yang ada di masyarakat diurai dan dibuatkan solusinya dalam program dan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak dihapus, diganti dengan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Perangkat daerah berkolaborasi untuk menyelesaikan beberapa prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Monitoring dan evaluasi kinerja terus-menerus dilakukan, tidak lagi menanyakan berapa serapan anggaran, tapi kinerja apa yang telah dihasilkan, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara integrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses transparansi. Kementerian Pan-RB melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan memiliki peran penting untuk mendorong penerapan SAKIP di instansi pemerintah. Salah satunya adalah melalui evaluasi SAKIP. Proses evaluasi dimulai dari tahapan pra-evaluasi, di mana evaluator menganalisis hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta isu strategis terkini yang sedang dihadapi setiap pemerintah daerah. Selain itu, evaluator menganalisis seluruh dokumen terkait, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, RKA, hingga laporan kinerja baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Tahapan berikutnya adalah penerapan dan diskusi. Tahap ini bertujuan untuk menilai pemahaman, memberikan rekomendasi perbaikan teknis, dan memastikan terjadi perubahan pola pikir ke arah orientasi hasil. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam kertas kerja yang terstandar untuk merumuskan nilai setiap komponen evaluasi. Setiap hasil evaluasi direview secara berjenjang mulai dari ketua tim, supervisor, penanggung jawab hingga tim quality assurance. Review antar tim juga dilakukan untuk memastikan kualitas hasil evaluasi benar-benar terjaga. Hasil evaluasi dari setiap tim dibahas dalam rapat panel yang melibatkan seluruh personil Deputi RB Kunwas. Bila telah mencapai kesepakatan rapat panel, maka laporan hasil evaluasi disusun. Penghargaan predikat SAKIP pun kemudian diberikan